Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya ini masih suasana bulan puasa, jadi saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya buat semua teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini tuh adalah, part kelima dari project Ramadan kita ya, di mana kalau saya ulang lagi di project Ramadan ini kita sama-sama buat bikin microservices dengan nerapin event driven architecture, di mana di situ ada, event carry state transfer, terus juga ada, TTL event expiration, sama ya tentunya microservice itu sendiri gitu ya. Nah, di video kali ini itu adalah part kelima dan part kelima ini kita bakal bikin unit testing. Jadi salah satu tugas dari seorang backend itu kan adalah membuat unit testing ya gitu. Jadi nanti kita bakal bikin unit testing di ya kayaknya di video ini salah satu project dulu ya kalau teman-teman masih ingat, atau mungkin yang baru nonton gitu kan. Intinya kan kita ada 2 project untuk nerapin microservices ya. Ini saya bikin unit testing di project yang pertama dulu di video kali ini. Entah nanti di video kedua bakal dibikin juga atau enggak, soalnya ini kan basic-nya sama-sama aja ya, nanti kita lihat lah kalau ternyata mungkin ini udah bisa membantu buat paham harusnya nggak perlu lagi ya, yang kedua bisa dibikin sendiri sama teman-teman gitu ya. Oke jadi biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini kita di project yang pertama, yang project sebagai subscriber itu ya, yang to do list gitu kan. Jadi kita bukan bikin yang di project yang kedua, ya sebenarnya nanti konsepnya sama-sama aja sih. Cuma intinya gini ya, kenapa sih kita harus bikin unit testing sih? Terus juga apa sih Bang unit testing itu? Ya simpelnya sih unit testing itu apa ya, dia ya metode pengujian lah dalam kita membuat software gitu kan, di mana pengujian itu fokus ke unit terkecil. Nah, di mana kalau kita sebagai backend ini, unit terkecil dari yang kita buat itu kan metode-metode yang udah kita buat seperti itu. Dan itu akan diuji secara independen di situ aja seperti itu. Jadi bisa fungsinya, apa bisa functionnya, bisa metodenya gitu kan. Ya pokoknya itu komponen-komponen terkecil dari yang apa yang kita buat gitu kan dalam kalau di sini kita sebagai backend dalam project kita ya konteksnya dalam kode yang kita buat seperti itu. Jadi, biasanya juga unit testing ini bakal dijalani secara otomatis ketika nanti kita misalnya deploy gitu ke servernya kita, kayak misalnya di environment yang staging, ataupun bahkan sampai yang production gitu kan biasanya ada perusahaan yang netapin aturan ketat tentang misalnya unit testing itu dia harus berapa persen ter-coverage seperti itu, kayak di tempat saya juga seperti itu gitu ya. Jadi emang seorang backend itu harus bisa membuat unit testing. Kenapa? Karena dengan kita buat unit testing, setiap unit yang udah kita buat itu berarti diharapkan udah bekerja sesuai harapan gitu loh, tanpa, bergantung pada bagian-bagian lain dari sistem, seperti itu. Jadi kenapa dia penting, ya pertama jelas menjaga kode tetap stabil ya. Jadi dia tuh bakal mencegah bug muncul sebelum kejadian lah, gitu ya, ketika kita ada perubahan-perubahan kode gitu kan, dan ini bakal mastiin fitur-fitur lama itu tetap, jalan meskipun kita ada fitur-fitur yang baru, seperti itu. Nah terusnya tuh ya tentunya bakal jadi ningkatin kecepatan development ya, karena kan tadi bug udah terdeteksi di awal gitu kan. Jadi nantinya juga seorang, software engineer itu kita bakal bisa melakukan refactor dengan lebih cepat tanpa kita merusak function-function yang lain, seperti itu. Dan unit testing itu juga bakal ngebantu banget buat dokumentasi, karena dari tes use case-nya itu kan kita bisa, apa ya, bisa ngelihat lah dari situ cara kerja suatu, metodenya ini bahkan hingga keseluruhannya, seperti itu. Nah, kalau ada juga yang bilang, unit testing itu bakal meningkatkan kepercayaan diri dari seorang developer-nya saat deploy gitu kan ya, karena ketika unit testing-nya udah beres dan unit testing-nya kuat, coverage-nya tinggi, berarti kan bisa apa ya, bisa dipastikan, nggak akan ada masalah gitu kan. Tapi kalau yang dari saya sendiri, ini menurut opini saya ya, paling gampang, paling simpel adalah ketika kita bikin unit testing, kita itu sadar kita nge-coding apa, itu yang penting. Karena kebanyakan orang ketika dia bikin coding, nggak mikirin nanti bakal bikin unit testing-nya atau sebaliknya ya, kan harusnya sih umumnya kita bikin unit testing dulu gitu kan, baru kita buat. Cuma kan seringnya di lapangan kita mengejar delivery, maka kita buat dulu, baru nanti unit testing-nya jadi take that, seperti itu kan. Jadi unit testing-nya nyusul gitu kan. Nah, ketika terjadinya tuh unit testing-nya nyusul gitu kan, nah yang bikin kode itu nggak mikirin nanti ini harus testable, ini harus bisa dibuat unit testing, ya ini
sangat-sangat kemungkinan besar kodenya berantakan banget, seperti itu, dan nyebelin kalau dibaca sama temennya gitu ya. Atau misalnya ketika kita harus bertukar gitu kan, siapa di repo siapa, terus ada pergantian tim, itu bakal nyebelin banget kalau seperti itu. Nah, jadi intinya ketika kita buat unit testing simpelnya adalah kita aware banget apa yang kita tulis di suatu code. Contohnya seperti ini ya, kemarin kita bikin yang di, project yang ini, yang di to do list yang sebagai subscriber ini. Misalnya kita ke bagian user use case ini ya. Oh ya, jadi di sini, saya di-scam dulu, kita bikin unit testing-nya itu hanya di layer, bisnisnya aja, di use case-nya aja. Kayak misalnya teman-teman nanti kepengen, "Bang, pengen unit testing yang di layer handler-nya dong, di layer transport-nya," itu kan, atau pengen di unit testing yang di layer repo-nya, ya bisa-bisa aja, sebenarnya konsepnya sama, tapi misal nanti mau dicontohin ya komen aja ya, karena kan saya takutnya nanti terlalu over, nyontohin gitu loh, kayak, "Aduh ini nggak belajar nih Bang, dicontohin terus," gitu. Jadi saya contohin yang layer bisnis aja, nanti yang kalau teman-teman mau explore yang lain ya bisa explore, tapi misalnya bingung dalam explore-nya, misalnya mau bikin unit testing dari 2 layer yang lain ya, layer transportnya sama layer, reponya gitu ya, boleh aja nanti request atau tanya di komen, nanti saya jawab atau saya bikin videonya gitu ya. Yang jelas di sini kita bikin di layer bisnisnya dulu atau di use case-nya. Misal seperti ini ya, ini kan kenapa saya bikin kode tuh sangat-sangat termodular seperti ini, jadi misalnya di sini ada metode di use case-nya tuh register user gitu kan. Nah, register user-nya dia ngapain sih? Dia manggil repo. Intinya ketika dia manggil repo, hasilnya cuma 2, berhasil atau error. Kalau berhasil dapat sesuatu, kalau error dia ngapain. Nah, di sini error dia ngapain, kalau berhasil dia ngapain. Sesimpel itu. Jadi ini akan sangat gampang tesnya. Kenapa? Karena skenario tesnya itu cuma 2. Skenario tesnya adalah ketika ini berhasil atau ini error. Kalau berhasil dia apa, kalau error dia ngapain, kan seperti itu. Atau misalnya nanti kalau kita mau tes lebih lebih detail, misalnya kalau dia berhasil dia harus kembaliin data ini, bisa, tapi skenarionya hanya akan itu, berhasil atau enggak, seperti itu. Ya ini salah satu contoh bikin unit testing yang nggak pusing, karena kita bikin kodenya yang simpel gitu untuk secara, alurnya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mikirin juga ketika memang unit testing itu menjadi tech debt, jadi suatu yang dikerjakan nanti, ya usahakan kodenya itu benar-benar clean seperti itu. Jadi nanti sangat-sangat mudah dibikin unit test, yang berarti ketika kode itu mudah dibuatkan unit testingnya, berarti kode itu testable, intinya seperti itu. Nah, misalkan di sini di dalam reponya kan seperti ini pun skenarionya tidak akan terlalu ribet gitu loh. Jadi di sini saya melakukan hash password nanti errornya apa gitu kan, terus ada panggil transaction, setelah panggil transaction dia buat prepare statement, setelah buat prepare statement dia ngapain sampai selesai. Intinya begitu. Jadi alurnya kodenya teman-teman tuh harus benar-benar clean seperti ini, kira-kira contohnya ya. Cuma ini untuk yang unit testing di layer repository seperti ini saya nggak bikin. Saya biar cepat dan gampang dulu buat teman-teman mahamin, saya bikin yang di layer, use case-nya ini dulu gitu ya. Cuma itu nanti. Nah, sekarang pemahamannya adalah sebelum kita membuat unit testing tentunya kita bakal buat yang namanya mocking dulu. Nah, di sini untuk mockingnya gimana? Karena kita mau melakukan unit testing pada, layer use case ini, terus misalnya di use case user ini, baru kita lihat dia butuh apa, oh ternyata dia butuh repository. Nah, repositorinya ini berarti kita harus butuh mockingnya gitu, kita buat mockup-nya gitu ya, supaya nanti dia nggak harus menghubungi ke repositori yang sesungguhnya gitu. Jadi kita ke mockup-nya aja seperti itu. Terus kita lihat lagi misalnya di sini kita ada user yang task ini kan. Nah, yang task ini dia butuhnya apa sih? Dia butuhnya itu adalah publisher sama repo juga gitu. Nah, ini berarti kita buat mockup-nya. Nah, saya buat mockup-nya di mana? Di sini. Ini saya ada tambahan baru directory mockup, namanya repository dulu. Nah, kayak di sini kan dia ada yang ke di yang task ini ya, dia ada yang ke publisher sama ada yang ke ini repo. Jadi ya berarti kan dia panggil 2. Jadi reponya saya tetap bikin. Misalnya sini di repo si task list ini ya. Ini kan kalau metode aslinya seperti ini ya, si task ini dia metode aslinya itu dia ada metode get task list yang, inputannya adalah task rex DTO ini, terus, responnya adalah ini gitu kan. Nah, di sini kita bikin reponya seperti apa. Nah, di sini saya sebenarnya untuk teman-teman yang mau bikin repo gampang ya tinggal pakai apa tuh, pakai package bikin repo, sorry, bikin mockup yang mau gampang itu tinggal pakai Gomok itu bisa. Cuma di sini saya kenapa saya nggak pakai, supaya kelihatan proses bikinnya gitu ya. Jadi kan di sini saya ambil dulu nih dia butuh DTO kan, sama seperti di yang metode aslinya. Terus ini si reponya dipanggil buat yaitu interpretasinya dari yang mana gitu kan. Nah, terus di sini saya panggil nih, saya buat nih, ini jadi mock task. Ini saya pakai Testify Mock, cara membuatnya seperti ini, nanti tinggal dicontoh aja.
Terus ini, oh ya nanti saya lupa kasih komentar ya, nanti saya, kasih baris komentar, nanti teman-teman bisa clone. Nah ini untuk konstruktornya gitu kan, nah terus di sini saya panggil si task repository ini dari udah di ini kan, udah dipanggil di sini. Supaya apa? Supaya dia jelas kalau misalnya ada metode yang belum dibikin, dia akan error. Contohnya kayak gini ya, ini kalau saya komen, nah dia bakal error, errornya kenapa? Karena dia belum implement gitu loh. Tuh ya, karena dia belum implement method getTaskList gitu. Jadi kenapa saya panggil ini, kayak cara kita manggil interface gitu loh. Dia jadi seperti kayak yang Mas inherit gitu kan, kalau misalnya yang pada belajar OOP itu kan. Jadi ketika dia ada yang nggak sama ya dia bakal error. Nah, cara buat mockupnya gimana, ya udah kita samain aja nih metodenya kan, terimanya apa, terus responnya apa, seperti itu kan. Nah, di sini ada argumen call, ini udah bentukannya dari Testify mock ya, diikutin aja, dia bakal call dari apa yang jadi si parameter ininya, argumen paramnya gitu kan. Seperti ini ya, tinggal dibaca aja nanti. Jadi dia bakal ngambil objeknya itu, terus kita buat responnya itu bakal apa, di sini kan dia harus array pointer dari get task reps gitu kan, sama error. Ya udah, berarti kan ini posisi 0, ini posisi 1 gitu ya, dimulai dari 0 ya. Dia tinggal bakal ngecocokin di sini yang argumen responnya itu yang sebelah posisi 0 itu dia bener nggak tipe datanya sesuai, terus yang kedua juga yang posisi 1 itu bener nggak tipe datanya sesuai gitu. Jadi kalau udah selesai, ya udah, berarti ini mock-nya udah beres, nanti nggak akan ada error seperti itu. Jadi dia menyesuaikan mock-nya ini, gampangannya gitu ya pemahamannya gitu kan. Nah misalkan yang mock satunya nih, yang user gitu kan, yang user ya ada banyak, tadi kan ada yang register, kalau kita lihat di repositorinya ya, kan ada register user, terus ada sign in, ada refresh token. Nah, untuk mockup itu kita nggak perlu ngerti isi dalamnya ini. Itulah kenapa kita buat dia dalam suatu interface gitu kan. Di sini ya, ini kita kasih konstruktor gitu kan, terus kita buatin interface ini supaya apa? Ya supaya kita terenkapsulasi di sini gitu. Jadi dia nggak perlu ngerti apa di dalamnya gitu. Jadi misalnya kita mau buat mockup di sini, ya kan register user ya dia cukup ngerti aja kalau dia inputannya ini, responnya ini seperti itu ya. Tinggal disesuaikan sama kayak yang di task tadi. Dia seperti itu. Nanti saya kasih baris komentar, saya lupa. Nanti saya hapus lagi ya dan ya seperti biasa ya nanti untuk link repo-nya ada di description video ya. Oke, ini untuk pembuatan mock-nya. Terus ada mock lagi yang publisher tadi kan, ini saya taruh ya biar ngikutin nama folder yang udah ada ya, jadi agak beribet nih dia panjang nih. Kan di sini dia ngasih di sini kan infra, ini kan broker, publisher, itu kan Nats, publisher gitu kan. Nah, di sini yang asli kan. Ini yang asli kan ada metode ini, metode Nats ini. Ya dia tuh buat nge-publish data ke si Nats-nya gitu kan. Ya di sini kita tinggal ambil aja di sini. Buat si Nats ngapain sih? Kan si Nats dia terimanya ini gitu kan, keluarannya ini. Ya udah tinggal apa yang diterima dicocokin bener enggak, keluarannya apa. Udah sesimpel itu aja bikin mockup. Makanya kalau yang udah ngerti biasanya udah langsung pakai package dari Gomok. Jadi dia langsung otomatis gitu kan. Kalau ini supaya teman-teman tahu buat mocking itu secara step by step seperti apa gitu ya. Nah, sampai di sini kalau udah kita tinggal bikin test case-nya gitu ya. Ini kebetulan saya udah bikin ya. Misalnya kita dari yang user test dulu. Jadi gini ya, misalnya ini yang lain saya komen dulu aja ya. Nah, gini ya. Sekarang tuh misalkan kita kan di sini kebutuhannya si user ini sendiri, dia tuh kan kalau kita dilihat nih dia DTO-nya dari sini, repo-nya dari sini seperti itu kan. Ya udah kita panggil aja. Cuma kalau yang ini yang repo-nya dia manggil yang si mock repo tadi gitu ya, yang ada di sini nih si mock user ini yang dipanggil. Kalau DTO-nya ya sama, ya sisanya nih paket-paket dari si Testify-nya aja gitu kan. Nah, di Testify itu kita buat struct seperti ini, terus kita buat data apa ya namanya, struct buat ngisi suite-nya gitulah. Nanti saya kasih komentar aja ya biar gampang bacanya. Dia di dalam suite ini kita nge-declare juga apa-apa yang jadi variabel-variabel yang kita butuhkan. Misalnya kayak use case ini kan dia ngambil dari use case aslinya sih. Ini ya, use case aslinya nih ya. Ini yang ada di sini, interface-nya kita panggil. Nah, terus di sini jadi dia harus satu package ya. Jadi kayak user test ini harus dalam user gitu. Kalau enggak dia nggak bisa baca gitu. Dia satu paket kayak gini ya. Nah, dia manggil si user interface ini, terus di si mock repo-nya kita panggil. Jadi mock repo tuh dari mana sih? Kayak define dulu kalau dia ini apa gitu kan, variabel ini apa, ini sama DTO register tuh apa, sampailah ini. Jadi ini buat ngedefine dulu ya di struct ini. Baru di setup-nya, di setup itu kita isiin kayak suite mock repo ini dari mana gitu kan. Nah, ini new kayak gini ini udah bawaannya dia ya. Jadi kasih new kecilnya udah bawaan dari si Testify. Kecuali yang ini new user use case ini apa sih? Ini kan si use case ini tadi kan dia tuh merupakan interface ini. Ya berarti kan kita panggil konstruktornya nih yang ini.
Nah, ini ya, ini kita panggil nih metode yang ini gitu loh, karena ini yang mengembalikan interface. Dalam metode ini dia dikasih kebutuhannya si repo gitu kan. Nah, kalau di sini berarti kita kasih apa? Kita kasih si mock repo-nya. Jadi mock repo-nya harus beresin dulu di sini. Setelah ini define apa namanya? Declare apa namanya itu? Declare variabelnya di sini kita define isinya baru kita pakai di sini. Nah, kalau yang untuk DTO-DTO-nya ini sebenarnya bisa diisi macam-macam lah ya, tergantung nanti tesnya teman-teman tuh gimana. Kayak misalnya teman-teman mau ngetes, oh name-nya tuh harus bagian magang gitu, oh emailnya harus gimana ya boleh diisi spesifik. Misalnya enggak ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tergantung nanti tesnya mau sedetail apa. Kalau di sini saya ajarin yang tesnya nggak pusing aja gitu ya. Ya kayak misalnya di sini untuk yang refresh-nya kan sebenarnya saya nggak butuh datanya, jadi saya kosongin aja. Yang penting bentukannya udah sama dengan DTO yang diinginkan. Kenapa sih nggak butuh? Ya nanti kita lihat. Ya misalnya di sini ya, tes register sukses. Di sini saya panggil dulu, kita lihat di sini ya. Saat register user itu kan di sini dia pertama manggil repo. Setelah manggil repo, dia cek hasilnya itu error atau enggak. Kalau enggak, dia selesai berhasil gini kan. Nah, ini skenario yang simpel gitu. Jadi dari kode yang sangat-sangat clean seperti itu. Dia manggil repo, berhasil atau enggak, baru apa gitu kan. Nah, di sini sama, berarti kan kita tinggal bikin unit testnya di yang sukses dulu ya. Berarti kan dia panggil repo nih, panggil repo cara manggilnya gini ya, mock repo, mock on, terus kasih nama metodenya, terus kasih inputannya seperti ini, baru returnnya apa. Nah, returnnya kan harusnya yang ini, kalau kita lihat di sini, di yang metode asli, returnnya adalah register user respon DTO ini gitu kan ya. Udah, kalau dia berhasil berarti dia harus mengeluarkan mengeluarkan respon ini. Ya ini tadi kena yang ini ya, saya bikin dia nggak pada isinya. Kenapa? Karena saya nggak pakai. Karena intinya di unit test yang saya bikin ini, saya cuma pengen tahu dia itu error atau enggak. Biasanya kan errornya berarti nil. Nah, kenapa di situ ada error ya kan di sini kita udah buat returnnya tuh ini sama error gitu kan ada dua ini kan. Makanya di sini kita bikin gini. Nah, ini dia hasilnya register ini terus nil untuk errornya. Terus di sini kita panggil metodenya yang asli. Di sini dari use case tapi yang udah dimasukin sama si mockup ya di sini ya tadi ya. Ini ya, use case-nya kan udah dengan mockup. Jadi dia nggak bakal manggil ke repo yang asli gitu loh. Dia cuma manggil markup reponya. Jadi sesuai dipanggil, metodenya dipanggil, dimasukin datanya yang sama. Jadi kan ini kenapa ada dua sih ngisi ini karena ini manggil manggil si mockup gitu kan, manggil mockup itu kasih isi apa. Nah, di sini kan metode aslinya juga dengan ini kan. Berarti dia ngejalanin ngejalanin proses yang ada di sini. Nah, biar gampangannya kita lihat nih, misalnya yang ini juga saya dulu ya yang filenya ya. Nah, di sini saya tinggal ngecek kalau hasilnya itu equal nggak sih nil dengan errornya. Karena saya terima error nih. Nah, kenapa tadi saya di sini data yang nggak saya isi? Karena emang saya nggak pakai di sini, saya underscore aja. Kenapa? Karena saya cuma pengen tahu ini error apa enggak. Kalau nggak ada error kan berarti berhasil. Kalau misalnya teman-teman mau bikin tesnya lebih kompleks, saya misal, oh harusnya nanti responnya begini, bisa aja. Nanti tinggal di equal, di apa gitu kan. Tinggal ini banyak ada menu dari U-nya ada banyak. Teman-teman bisa explore lagi biar tambah ngerti ya. Ini saya cuma pakai equal buat nyocokin apakah errornya ini nil atau enggak gitu loh. Nah, di sini misalnya saya jalanin ya. Saya jalannya tinggal gini aja, toggle test coverage in current packet biar apa? Biar kelihatan coverage-nya. Oh ya sebentar nih saya ada yang error, saya lupa save. Nah, ini udah nggak error ya, sorry. Oke, ini saya jalanin lagi coverage in current packet supaya kelihatan coverage-nya. Nah, ini dia coverage 25% ya. 25% itu dari mana sih, Bang? Ya ini kelihatan. Nah, warnanya udah beda kan? Ini skenarionya dia udah manggil repo, terus errornya nil. Nggak ada error dan berhasil. Ini skenario pertama. Berarti skenario kedua kita buat yang fail. Kalau yang fail berarti kan kita tetap manggil ini, tapi berarti kan nanti return datanya yang nil. Kalau bisa lihat di metode aslinya, ini saya bikin dia tuh tipenya adalah pointer. Berarti kan kalau dia error, dia bakal return nil baru error. Nah itu ya maksudnya ngoding dengan sadar gitu ya teman-teman ya. Kenapa bikin kode yang testable dan bikin unit testing itu jadi wajib? Karena gini, supaya ngoding itu sadar bikin metode kayak apa aja. Begitu ya teman-teman. Kalau itu menurut hemat dan opini saya gitu. Jadi terlepas dari yang istilah-istilah teknis karena supaya begini-begini enggak. Yang penting unit testing kalau buat saya supaya teman-teman tuh ngoding tuh sadar, aware, tahu habis ngoding apa. Jadi kalau misalnya ditanya nih, "Lu bikin metode apaan nih?" Enggak, "Ih, apaan ya? Lupa." Nah, jangan gitu ya, supaya aware gitu. Oke, jadi di sini dia keluarnya berarti nil sama errornya kenapa nih saya pakai mock anything ya karena kan yang penting ada error gitu. Jadi saya errors.new terus saya bikin mock anything. Terus saya tinggal cek lagi equal di sini apakah error itu sesuai nggak mock anything atau enggak seperti ini ya. Saya tinggal coverage lagi.
Nah, seperti ini ya, dia udah nambah jadi 37,5%. Kenapa? Ya karena ini udah tercoverage nih yang errornya. Jadi kalau dia errornya nggak nil, dia ngapainnya dia ada di sini, kan seperti itu. Nah, makanya tinggal yang lain-lain. Kita masuk ke yang sign in. Nah, ini sign in sukses. Nah, sign in sukses tuh ngapain sih? Ini sign in yang fail gitu kan. Yang fail tuh yang sign in sama sih, apa namanya, alurnya, karena saya selalu bikin se-clean ini gitu. Pokoknya kalau dia manggil repo itu harus ada berhasil sama error, atau misalnya ada kasus ketiga ya nggak apa-apa, tinggal dibikin kasusnya lebih banyak. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih kompleks untuk unit testing itu ada di video saya yang lebih lama ya, itu saya ada manggil Redis, saya ada manggil Ano, dan situ saya bakal ngecek apakah dia di Redisnya berhasil, apakah key-nya ada di Redis kayak gitu. Ada yang lebih kompleks gitu, kasusnya lebih banyak. Tapi tetap walaupun kasusnya lebih banyak, alurnya tetap bersih seperti ini. Jadi udah jelas kalau manggil ini error berhasil apa, ngapain gitu. Seperti itu. Jadi detail itu, sebersih itu, dan se-aware itu ketika kita membuat kode supaya testable seperti ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita nyalakan yang tes sign in-nya nih, saya nyalain sekarang semua. Saya lihat coverage-nya. Nah, udah 68,8%. Kenapa? Karena ini semua udah cover nih dari register sampai sign in, ini udah coverage sampai sini. Ini yang belum belum ada karena belum dinyalain. Tadi saya udah buat duluan gitu ya. Biar nggak panjang kalau saya buatnya sambil syuting, lama banget nulis-nulis gini ya teman-teman ya. Nah, ini saya nyalain. Udah, dia udah coverage semua 100%. Seperti ini. Ini yang di user use case. Nah, gimana kalau yang di tax use case bank? Ya sama aja. Ya di sini kita bakal ini saya komen dulu lagi ya, udah saya buat. Nah, di sini kalau kita lihat metode asnya dulu. Berarti kan di sini metode asnya kita ada punya 3 metode nih, add tax, finish tax, sama get tax list. Kebutuhannya adalah publisher sama repo. Tadi kita udah buat si apa namanya, mockingnya, mockupnya udah kita buat gitu ya. Nah, di sini kalau add tax tuh ngapain sih? Add tax itu berarti dia ada nge-marsal data request-nya. Terus kita di sini kita panggil si nuts-nya. Nanti dia tuh cuma ada berhasil atau tidak. Kalau nggak berhasil dia ngapain seperti itu kan. Kalau kalau dia berhasil dia return nil seperti itu. Finish tag juga sama. Dia berarti sama, dia panggil nuts tapi dengan cons yang berbeda ya. Sini kita lihat nih ada perbedaan nih. Kalau etax ya pakai yang etax, yang finish ya finish. Kalau ini ada di video yang part 4 kemarin ya teman-teman ya. Part 3 atau 4 deh. Saya lupa. Nah, terus di sini yang get tax list itu dia manggil repo, dia nggak manggil si publisher. Di repo dia manggil metode yang get tax list, dia ada balikan respon, ada error. Jadi skenario seperti itu. Jadi kita mulai dari yang tax-nya dulu. Tax-nya jadi ini udah dipanggil-panggil semua ya. Ini sama lah ya kayak yang sebelumnya ya. Jadi mock publisher dipanggil, mock repo dipanggil, terus kita declare variabelnya dari use case-nya itu apa. Kalau mock repo ini nanti dia manggil kemana gitu kan. Mock publisher tuh ngasih apa kita kasih yang kita import tadi juga. Terus di sini kita define isinya ya, seperti ini ya. Nah, di sini ada kasus nih. Kayak contohnya si expired at ini. Expired ini ketika saya mau ngasih request ke yang si ini, ke yang nah di sini kan dia create task rec ini kan dia ada expired at-nya, maksudnya dia mau di-expired kapan kan kalau kita ingat kasusnya kemarin ya. Nah ini kan tipenya time.time, makanya di sini saya bikin variabel baru untuk nge-parsing dulu nih suatu data. Ini kan data pura-pura aja gitu kan. Baru nanti yang bagian ini si create task ini saya kasih expired at itu yang ini yang kecil ini ya, yang hasil dari time parser. Jadi dia udah bentuknya time.time. Karena kalau kita langsung kasih yang ini kan dia string nih, seperti macam ini ya nggak bisa karena di sini tipenya time.time seperti itu. Nah, di sini kan sama nih, saya bakal nge-marsal datanya, terus saya panggil mock-nya ke metode mana, data yang dibutuhkan apa. Nah, ini tadi yang etax gini kan. Return-nya kalau dia nggak error, berarti dia return-nya nil. Karena kan tadi metode ini return-nya itu cuma nil sini ya, cuma error di sini ya. Berarti kalau error-nya nggak ada, kan dia bakal cuma nil aja gitu loh. Jadi kita nilin, berarti sih kita panggil, terus kita cek nih sama di sini saya cuma ngecek errornya tuh nil atau enggak. Jadi bisa untuk unit testing seperti itu udah cater banget kalau teman-teman nggak mau melakukan unit testing yang ribet. Gitu. Atau misalnya memang nggak ada kasus yang perlu unit testing yang ribet seperti itu, boleh banget bikin kayak gini aja udah cukup gitu ya. Oke, ini misalnya saya tes coverage incurrent package. Nah, ini udah 29% ya. Kenapa? Karena dia udah
tether dari sini sampai sini ya, tinggal yang error-nya. Nah, yang error-nya kita jalanin aja, saya udah bikin tadi gitu kan. Mmm, sama yang error-nya saya tinggal mock anything aja itu kan, karena dia ketika ambil yang attacks ini kalau dia ada error kan berarti dia bakal return suatu error. Error-nya nggak tahu apa itu kan, makanya udah apa aja lah yang penting error, makanya saya pakai mock anything, errors.new dalam kurung mock anything. Nanti tinggal dicek di sini dia equal nggak sih mock anything sama error-nya seperti itu. Nah, ini tinggal saya nyalain. Nah, ini lama banget itu, Ben. Nah, ya udah 41% ya. Jadi udah sampai sini. Nah, tinggal yang finish task ya. Finish task kan sebenarnya sama aja nih mau yang sukses sama sama yang fail ya. Jadi kita langsung aja nih kita buka dia. Kan cuma di sini dia bedanya ya DTO-nya beda, maksudnya data-data yang dikirim beda sama ininya, konsepnya kan beda di sini ya. Kalau kita lihat di metode ASCII dia butuh yang finish task gitu kan. Ya udah kita panggil aja. Malah user sorry. Ini ya di sini kita jalanin. Nah, sepertinya udah 76,5%. Sepertinya dia udah sampai sini. Ya, tinggal yang si Getax ini ya. Getax ini kurang lebih ya gini, kalau dia berhasil, kan kalau kita lihat di metodenya nih, yang di Getax ini, dia manggil repo. Manggil repo itu ada balikan error sama respon. Kalau dia errornya nggak nil, dia return nil, terus errornya dikasih return. Kalau enggak, dia return responnya tapi errornya dinilin. Seperti itu. Itu skenarionya seperti itu. Makanya harus sesadar itu ketika bikin kode. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ketika dia yang sukses, berarti kan kita panggil ini, kalau dia sukses, berarti return-nya pokoknya ada respon, ada data, error-nya pasti nil. Makanya saya taruh mock anything aja, pokoknya ada responnya. Di sini saya nggak baca responnya, saya cukup baca error-nya. Pokoknya karena kalau dia kalau dia berhasil, error-nya akan nil. Berarti saya bakal bikin equal nil sama error. Seperti itu. Nah, gitu ya, sesimpel itu aja, nggak usah dibikin pusing ketika harus bikin unit testing untuk masalah coverage saat kita mau nge-push ke apa namanya, ke develop env atau ke staging atau bahkan ke production gitu kan, dia dalam pekerjaan lah. Nah, ini udah 94% ya, 94,1% dia udah sampai sini ya, berarti kalau yang fail-nya, ya yang fail-nya kan berarti tinggal kebalikannya aja. Kalau kita lihat kembali ke metode aslinya, yang fail-nya berarti ketika dia manggil repo ini, kalau dia fail, error-nya bakal berisi, responnya bakal nil. Seperti itu. Ya udah di sini kita bikin aja sebaliknya gitu kan. Salah salah file, sorry ini ya. Jadi kan di sini si ini berarti responnya bakal nil, errornya bakal berisi seperti itu gitu. Makanya errornya udah mock anything, ininya berarti nil. Di sini sama emang saya nggak pakai. Nah, di sini kita tinggal cek. Ya udah ini berarti nanti 100%. Ya beginilah saya ngebuat unit testing saya di pekerjaan saya itu selalu coverage-nya 100%. Teman-teman boleh banget pelajarin ini ya, biar lebih ngerti. Nanti kalau misalnya unit testing-nya, "Bang, saya pengen lebih detail, Bang," bisa. Kayak misalnya kalau return ini dipakai nih di sini, dipanggil misalnya data data return-nya gitu kan, ref gitu kan, terus nanti reps-nya dicocokin tuh, reps-nya harus misalnya, oh kalau inputannya ini, keluarnya harus ini, bisa banget. Itu akan lebih detail lagi gitu. Cuma ini saya tunjukin contoh yang gimana ceritanya kita bisa tetap coverage dari kode kita walaupun nggak harus selalu detail seperti itu. Jadi ini yang contoh simpel tanpa pusing itu. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira gitu ya untuk bikin unit testing di project yang udah kita bikin. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman ya buat paham gimana membuat unit testing yang simple, yang nggak pusing gitu kan. Dan tentunya nanti ketika sudah bisa bikin unit testing yang simple, insya Allah teman-teman bisa bikin unit testing yang lebih ribet lagi seperti yang lebih detail seperti itu ya. Jadi ya pokoknya kira-kira gitu aja lah ya. Pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share semua supaya Backend Magang tuh semakin semangat ya buat ngeluangin waktunya ya buat bikin video-video seperti ini yang mungkin aja bisa ngebantu teman-teman ataupun teman-teman yang lain juga yang lagi ada masalah atau lagi belajar hal tertentu yang mungkin bisa terbantu nantinya dengan video yang saya bikin. Jadi jangan lupa share juga ya terutama ya. Untuk project selanjutnya masih di project Ramadan ini, supaya nanti teman-teman selesai Ramadan tuh punya repository baru di GitHub-nya atau di GitLab-nya gitu kan, punya portofolio baru yang udah nerapin microservices. Nah, di sini tinggal saya lagi bingung nih mau mood-nya apa. Ini kan unit testing udah, entah ya untuk yang service satunya apa perlu saya buat contoh lagi atau enggak. Karena kalau menurut saya ini kan basic-nya udah ada di video ini gitu. Kalau misalnya yang satunya, "Bang, bingung Bang untuk yang service yang konsumernya ya nanti komen aja ya kalau bingung baru saya buat, karena kalau enggak kan ngapain juga gitu kan, takutnya saya malah terlalu banyak ngasih contoh nanti malah, "Duh Bang nih dicontohin terus nggak belajar nih saya," takutnya gitu nanti kan. Jadi saya contohin yang
sekiranya bisa ngebantu teman-teman buat nalar dulu gitu, buat paham gitu ya. Tinggal kayaknya nanti saya bakal tambah, entah gRPC dulu di project ini atau kita belajar throttling di project ini juga ya nantilah mood-nya apa, atau misalnya teman-teman ada punya request ya ya curhat-curhat aja di kolom komentar ya, kira-kira gitu. Jadi ya gitu aja, sekali lagi terima kasih, sekian, salam back end maga.